Iya, benar sekali. Jadi di video kali ini saya akan membeberkan 1001 alasan. Kayaknya kebanyakan ya. Kenapa saya membeli saham BJBR? Ini juga merupakan salah satu request dari teman kita. Ya, muncul di mana ini? Udah muncul. Ya, dari Bro Sukses 1974 ya. Mas Bro, sorry. Cakepnya SMDR pagi ini, analisanya mantap Mas Bro. Terima kasih banyak. Kebetulan tebak-tebakan saya lagi bener ya. Boleh dong spill lagi. Saya mau ambil baru. Ambil baru apa nih? Rumah baru, mobil baru, atau bini baru? Kebetulan SMDR sudah 3 bulanan ya. Kurang 6 bulan lagi nanti lahir. Selamat ya. Ngomong apa sih tadi? Saya pegang. Dipegang. Erat ya. Nah, oke. Pengen nambah saham baru, terima kasih sama-sama. Oleh karena itu di video kali ini saya akan ngebahas saham BJBR. Tapi sebelum masuk ke lebih yang dalam, karena makin dalam makin nikmat, ingin saya beritahu terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa saya mempunyai posisi BJBR ya. Jadi ini bisa dikatakan apakah pom-pom? Enggak juga sih ya, karena sekarang posisinya baru dikit aja cuannya. Nah, oleh karena itu tetap disclaimer on ya teman-teman. Analisa terlebih dahulu, jangan mentah-mentah telan tebakan saya. Oke, jadi nggak perlu panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke masuk ke sini ya teman-teman ya. Ini saham BJBR. Oke, semoga tebakan saya kali ini benar lagi ya dan bisa memberikan cuan 20-an%. Oke teman-teman, BJBR sekarang posisinya tutup ya. Nggak naik nggak turun, 1125 ya. Kalau nggak salah modal saya 1115 ya teman-teman ya. BJBR, aduh kepijit nih teman-teman, nggak sengaja, mohon maaf ya. Oke, kita langsung turunin dikit saja. Ini mau turunin dikit nggak bisa dikit-dikit ya, maunya banyak-banyak ya. Oke, next dikit. Oke, kita lihat di key stats-nya terlebih dahulu teman-teman, bagaimana dengan BJBR ini ya. Seperti biasa hanya sedikit saja yang kita bahas di BJBR ini. Seperti PE rasionya di 6 ya, nggak terlalu tinggi lah, aman lah ya teman-teman ya. Sedangkan untuk PBV-nya itu 0,79, di bawah 1 ya, asik kan ya. Kalau untuk net income-nya teman-teman, memang kelihatan ini sedikit mengalami penurunan. Tetapi jika kita melihat revenue-nya, wow ini mengalami kenaikan. Ayo pertanyaannya, coba teman-teman tulis di komentar. Kenapa ketika pendapatannya naik, net income-nya malah turun? Mungkin ada sesuatu yang membuat dia minus ya. Perlu diketahui juga BJBR ini sungguh manis. Kenapa? Karena dia dandan. Enggak sih teman-teman. Karena ada dividennya yang di poin 9,29% ini teman-teman. Nah untuk dari BJBR ini dividennya dia sering membagikan rutin ya teman-teman ya. Ingat dividen yield ini angkanya itu ketika diumumkan dikasih tahu ya. Jadi 9,29% itu ketika sahamnya di harga berapa. Jadi kalau ketika, kok banyak sekali ketika ya. Ketika, lagi-lagi ketika teman-teman mengambil sahamnya di bawah dan ketika dia naik ya teman-teman dan diumumkan dividen, yieldnya itu hanyalah angka semu. Kenapa? Karena kita udah ngambil di bawah. Contohnya, kalau 1000 dividennya 100, maka dividen yieldnya 10%. Benar kan? Tapi bila kita beli sahamnya di harga 1000 dan ketika dia sudah naik contohnya menjadi 1500 dan dividennya 10% yaitu 150 ya, modal kita 1000 ya. Bukan dari 1500 10%-nya 150. Berarti yield yang kita terima harusnya benar sekali 50 kebalik 15% ya nggak? Bener nggak hitung-hitungannya? Kalau benar ayo dong like dulu videonya. Lanjut lagi teman-teman ya, ini soal dividen ya. Karena dia begitu manis, untuk biasa kalau yang sudah nonton fundamental di video-video saya nggak bahas terlalu banyak karena memang benar agak kurang so-on ya. Analisis, nggak ada yang analisis, berarti saya satu-satunya yang nganalisis ya. Kemudian di bagian finansialnya teman-teman bisa lihat sendiri. Yang ingin saya beritahukan itu di bagian tadi di mana ya, corporate actionnya di bagian dividen ya teman-teman ya. Saham ini sudah rutin sekali membagikan dividen. Jadi inilah yang disebut dengan pemanis ya, dari 11, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nggak pernah absen. Dan teman-teman, saya ingin teman-teman lihat pembagian kumnya, yaitu kebanyakan di bulan April teman-teman ya. Catat ya, Aprilnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, benar, 6, 7, 8, 9, 10. Hampir kebanyakan April ya. Beberapa Maret dan Mei. Jadi kita asumsikan dia akan membagikan dividennya April. Lah kenapa diingat-ingat? Karena sebentar lagi kita akan masuk ke bagian chart bitnya yang sudah saya poles dengan indah seperti ini. Oke teman-teman. Sebelumnya saya matikan dulu angka-angka yang mungkin teman-teman bikin teman-teman bingung ya. Saya tutup dulu ya. Karena itu rahasia dapur. Ups. Teman-teman, seperti yang kita lihat,
BJBR sudah mengalami penurunan ya. Berbeda dengan yang lainnya, beberapa video yang saya bahas ataupun saham yang saya ambil rata-rata mengalami penurunan. Yung kamu ini kok beli saham yang di uptrend Yung, bukan yang di downtrend. Mohon maaf, saya sedang mencoba sedikit metode baru dan terbukti sukses di SMDR. Satu yang sukses, yang lainnya minus. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau kalian cuan ya saya bersyukur banget berkat video ini ya. Semoga bermanfaat ya. Lanjut lagi teman-teman ya. Ini high tertingginya sebelum dia jatuh, yaitu di harga sekitaran ya katakanlah 1400 ya, 1395. Saya udah gambarkan di sini adanya gap. Gap itu kekosongan ya. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita memiliki kekosongan hati, apa yang ingin kita lakukan? Mengisi kekosongan hati tersebut. Catat ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut masalah mengenai gap ini. Oke, dia mengalami penurunan, naik, turun, dan di sini dikiranya dia sudah akan membuat suatu pola baru yaitu uptrend. Tetapi tidak segampang itu, Ferguson. Saham ini lagi-lagi mencatatkan penurunan ya teman-teman. Di sini ya ada kan kursornya kan, nampak kan teman-teman ya yang warna biru tuh. Oke, setelah itu dia naik kecil. Nah ini sudah pasti dia bakal break. Kenapa teman-teman? Dia tidak menciptakan higher high baru lagi ya, yang seharusnya kalau dia naik di sekitaran sini teman-teman ya, di sekitaran sini. Saya kasih deh garis sedikit di sini deh ya, di sini tuh lihat ya tuh. Nah di sini ya tipis banget ya teman-teman ya, nampak kan? Oke, itu baru tandanya bagus kalau dia membentuk higher high ya, lebih tinggi daripada ini. Tapi dia tidak, malahan dia jeblok ke bawah teman-teman. Oke, karena dia sudah jeblok ya teman-teman, dan saya lihat belakangan ini, bukan belakangan ini, tapi sudah jalan 57 hari atau 2 bulan ini teman-teman. Lihat ya, dia bergerak di kisaran angka dari sini 1105. Itu harga terendahnya selama setahun belakangan ini ya teman-teman ya. Dan tertingginya mungkin di kisaran ini agak sedikit anomali sih, di 1160 ya high-nya. Ya benar sekali 1140. Sorry, di sini ya. Oke. Ya benar 1160 ya. Di sini saya membuat sebuah kotak ya, di mana ini 1140 dan di bawahnya adalah 1105. Saya ngambilnya di sini, yang titik-titik hitam ini 1115. Oke teman-teman. Nah, harapan dari saya ya, tebak-tebakan saya, dan semoga kembali benar ya teman-teman ya, dan kita semua cuan, ini merupakan area untuk kita membeli. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa? Dengan beberapa alasan seperti dia sudah cenderung sideways. Sideways kalau bahasa yang lebih mudah dimengerti adalah galau. Galau, saya mau naik atau saya mau turun. Jadi dia bergerak di tempat. Ini range yang sungguh sangat enak. Kalau bagi scalping ya bisa dimanfaatin dong ya. 1115 beli, nanti jualnya di sekitaran 1130, lumayan kan ya. Scalping berapa hari nih? Scalping 2 bulan teman-teman, cuan terus ya. Kalau mau, kenapa enggak? Nah, untuk volumenya juga rata-rata sudah agak tidur, agak rebahan teman-teman di sini ya. Harapan saya teman-teman, tadi masih ingat nggak? Tadi kita ingat apa teman-teman? Loh kok masih ada garis-garis ini ya? Kita ulangi lagi di sini, oke? Jangan lihat ya, ini nggak ada tanda apa-apa. Ini juga bukan tanda tangan saya teman-teman. Ini nggak sengaja kecoret. Teman-teman masih ingat? Tadi kita diminta untuk ingat April pembagian dividennya. Sini sudah saya garis 15 April. Ini saya tengah-tengahnya teman-teman. Karena kita nggak bisa tahu dia kapan, mau 1 April, 2 April, 3 April, dan jelas kalau 1 April kan nanti dibilang iya April mau kayak gitu ya. Tapi kalau kita bilang 15 April, kita ambil tengahnya. Oleh karena itu teman-teman, pergerakannya mungkin akan sideways terlebih dahulu teman-teman, dan tiba-tiba dia akan keluar dari box yang orang biasa sering sebut dengan thinking out of the box. Bukan seperti itu, tapi dia bergerak keluar dari area sideways atau area galaunya, sehingga saya memposisikan seperti ini teman-teman ya. Ketika dia break ya, breaknya harus dengan volume, with volume ya, volumenya gede, itu berarti konfirmasi dia sudah nggak betah di bawah lagi dan dia ingin di atas. Kadang di atas, kadang di bawah. Nikmat. Oke, ketika dia sudah break, harapannya dia akan menuju angka sini dulu teman-teman ya. Jangan terlalu cepat ya. Jangan terlalu cepat kayak SMDR ya. Nanti dia bakal turun lagi. SMDR turun loh teman-teman setelah dia naiknya cepat banget. Mungkin di sekitaran 1190 ya. Habis itu dia koreksi dengan pelan di sini. Dia turun ke sekitaran 1170, naik lagi di sini, naik lagi di sini, dan akhirnya mencapai puncaknya di kisaran angka sekitaran 1370 untuk menutup gapnya, sekaligus mendapat konfirmasi positif bahwa saham ini akan membagikan dividen.
Seperti itu teman-teman analisa saya ya. Jadi semua ada dasarnya. Ini tangga ini juga nggak sembarangan saya gambar teman-teman. Teman-teman lihat garis ini. Lihat garis putus-putusnya. Ini merupakan resist yang pernah dia bikin. Kenapa saya bikin di sini? Ini merupakan support yang pernah dia bikin. Apabila dia break lebih high maka dia akan ke sini. Ini juga merupakan resist yang pernah dia bikin. Lu lihat di sini tuh, lihat di sini. Nampak kan teman-teman yang ada tangannya ini putar-putar di sini, di sini. Jadi garis tangga seperti ini nggak sembarangan saya coret-coret. Selalu menjadi support dan resistennya. Harapannya berjalan sesuai rencana, kita profit sekitaran 20% dari harga ini berapa? 1145. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk beli saham BJBR? Nah, jadi itu dia analisa kenapa saya beli saham BJBR berdasarkan apa yang telah saya paparkan barusan. Ayo teman-teman, ini namanya pom-pom bukaan ya. Saya tidak bertanggung jawab apabila analisa saya salah ataupun tebakan saya benar. Karena kalau nggak cuan, ya profit. Nah, enak dong kalau kayak gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like-nya. Saya harap juga bermanfaat bagi bro yang tadi yang ingin tambah saham ya. Oh ya, perlu catatan tambahan ya teman-teman ya. BJBR ini merupakan saham defensif menurut saya. Pergerakannya cenderung stabil dan lambat. Jadi harap sabar-sabar, mungkin lebih dari 3 bulan nanti kita pegangnya. Oke, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, request, atau ingin menanyakan jodoh, atau ingin menanyakan feng shui di tahun 2024 bagaimana sebagai seorang trader saham, boleh tulis di komentar sepanjang mungkin. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan video-video lainnya, teman-teman boleh nonton video yang di sini. Ini nggak kalah serunya, ini seru banget teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan video baru saya, tolong subscribe saya di sini. Oke. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai berjumpa di video berikutnya.